Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, teman-teman. Kenalkan nama saya Muhammad Rahman Syahidayatullah. Saya adalah mahasiswa dari Universitas Terbuka UPBJJ Bandar Lampung, jurusan Sistem Informasi. Pada video ini saya akan menjelaskan program Java sederhana tentang aplikasi restoran sesuai tugas praktik 1. Sebelum itu saya akan membahas soalnya terlebih dahulu. Nah, di sini ada tugas 1. Tugas 1 dari mata kuliah pemrograman berbasis desktop. Oke, langsung saja kita masuk ke tugas satunya. Di sini tugas praktik satunya disuruh Anda diminta untuk membuat sebuah program Java mengenai aplikasi sederhana di sebuah restoran makanan. Aplikasi tersebut memiliki beberapa fungsi. Yang pertama, input menu restoran. Program harus memiliki data menu makanan dan minuman beserta harganya. Data ini dapat disimpan dalam sebuah array. Setiap item menu harus memiliki nama, harga, dan kategori makanan, minuman. Kemudian yang kedua, pemesanan. Program ini harus memungkinkan pelanggan untuk memesan makanan dan minuman berdasarkan daftar menu yang ditampilkan sebelumnya. Pelanggan dapat memasukkan menu-menu yang ingin mereka pesan, maksimal 4 menu, dan menyertakan jumlahnya. Nah, ini adalah contoh format pemesanannya. Nasi Padang sama dengan 2. Oke. Kemudian, yang ketiga, menghitung total biaya. Program harus dapat menghitung total biaya pesanan berdasarkan item menu yang dipilih dan jumlahnya. Total biaya keseluruhan pesanan ditambahkan dengan biaya pajak 10% dari total biaya keseluruhan dan biaya pelayanan sebesar 20.000. Selain itu, restoran ini juga menerapkan diskon atau penawaran khusus. Yang A, diskon 10% jika total biaya keseluruhan pesanan melebihi 100.000, teman-teman. Kemudian yang B, penawaran beli 1 gratis 1 untuk salah satu kategori minuman jika total biaya keseluruhan pesanan melebihi 50.000. Kemudian yang keempat, mencetak struk pesanan. Program harus dapat mencetak struk pesanan yang mencantumkan item menu yang dipesan jumlahnya, harga per item, total harga per item, total biaya pemesanan, lalu kemudian informasi pajak dan biaya pajaknya, dan biaya pelayanan juga. Jika ada diskon dan harga setelah diskon atau penawaran, tampilkan informasinya ke dalam struk pembayaran. Oke, ini adalah soalnya, teman-teman. Kemudian kita langsung ke praktiknya aja. Jadi saya akan menggunakan program Java-nya melalui aplikasi Visual Studio Code. Nah, di sini saya sudah membuat yang namanya bahasa program Java-nya, teman-teman. Nah, program ini terdiri dari 2 kelas, yaitu pertama kelas menu dan kelas main. Oke. Pertama, saya akan menjelaskan di kelas menu dulu terlebih dahulu ya. Jadi pertama pada kelas menu, saya membuat 3 atribut, yaitu nama, harga, dan kategori. Atribut nama digunakan untuk menyimpan nama menu, kemudian harga untuk harga makanan atau minuman, dan kategori untuk membedakan apakah menu tersebut termasuk makanan atau minuman. Jadi hanya membedakan aja. Jadi itu makanan atau minuman gitu. Kemudian saya membuat konstruktor ya. Konstruktor menu yang berfungsi untuk menginisialisasi nilai dari atribut nama, teman-teman. Dari atribut nama, harga, dan kategori saat objek dibuat. Lalu terdapat metode atau tampilan menu. Ya, ini ya. Tampilkan menu, yang berfungsi untuk menampilkan data menu berupa nama, harga, dan kategori. Nah, ini ya, teman-teman ya. Kalian bisa lihat di situ. Oke. Oke, di sini saya selanjutnya ke
kelas main ya. Saya akan menjelaskan di kelas main. Di sini saya membuat yang namanya itu array atau daftar menu, teman-teman, yang berisi objek-objek menu restoran. Nah, di sini terdapat 4 menu makanan dan juga 4 menu minuman sesuai ketentuan soal. Nah, di sini ada yang pertama makanannya yaitu nasi goreng dengan harga 25.000, mie ayam dengan harga 20.000, ayam bakar dengan harga 30.000, kemudian sate ayam dengan harga 20.000, dan ini masuk ke kategori makanan ya. Oke, kemudian di minuman, kategori minuman, yang pertama ada es teh, saya kasih harga 10.000, dan juga jus alpukat dengan harga 15.000, kemudian kopi dengan harga 12.000, serta air mineral dengan harga 8.000. Setelah itu saya membuat metode atau tampilkan menu untuk menampilkan daftar menu berdasarkan kategori, teman-teman. Nah, di sini pada soal itu disuruh maksimal 4 pesanan ya, teman-teman. Nah, program menggunakan struktur keputusan if untuk mengecek kategori. Jika kategori sama dengan makanan, maka menu ditampilkan di bagian makanan, teman-teman. Terus jika kategori sama dengan minuman, maka ditampilkan di bagian minuman juga. Oke, kemudian program meminta input pesanan ya. Input pesan pelanggan maksimal 4 menu nih. Maksimal 4 pesanan atau 4 menu. Pelanggan masukkan nama menu, ya. Ini saya ya, masukkan pesanan. Pelanggan memasukkan nama menu dan jumlah pesanannya. Data pesanan disimpan ke dalam array string pesanan dan array integer jumlah. Ya, jadi di sini yang pertama ada pesanan 1 ya. Kemudian dia akan menginput pesanannya apa dan menyesuaikan kategorinya, mau minuman atau makanan. Kemudian jumlah yang dipesannya berapa porsi. Kemudian setelah itu pesanan yang kedua sama seperti tadi ya, yang saya jelaskan sampai pesanan terakhir yaitu, teman-teman ya. Sampai pesanan terakhir. Oke, setelah input selesai, program menjalankan metode atau hitung total, teman-teman. Ya, hitung total. Hitung total itu terdiri dari daftar menu, ya, daftar menu, bisa kategori makanan atau minuman, dan pesanannya, ya, yang dipesan apa dan jumlahnya berapa. Oke, setelah itu, kemudian program menerapkan beberapa kondisi. Jadi program itu menerapkan beberapa kondisi, teman-teman. Jika total belanja lebih dari 100.000, maka pelanggan mendapat diskon 10%, teman-teman. Jika total lebih dari 50.000, maka muncul promo beli satu gratis satu untuk salah satu kategori minuman. Ya, nah ini dia ya. Ini diskonnya. Nah, ini total jika belanjanya melebihi dari 100.000 akan mendapat potongan diskon. Ya, diskonnya sama dengan total 10% per 100 gitu. Setelah itu, program akan menghitung yang namanya pajak, teman-teman. Pajaknya itu sebesar 10%. Ya, ini 10 ini adalah pajaknya. Pajak 10% dari total pesanan dan biaya pelayanan. Ya, biaya pelayanannya itu sebesar 20.000. Nah, rumus total akhir ini dia, yaitu total pesanan ditambah pajak, kemudian ditambah biaya pelayanan, lalu dikurangi diskon jika ada, ya. Nah, kemudian saya akan menjelaskan bagian promo buy one get one minuman ya. Get satu minuman. Buy one get one atau free minuman, teman-teman. Nah, buy one get one free minuman ini didapatkan jika pesanan tersebut melebihi 50.000. Gitu. Nah, kemudian yang terakhir ada program mencetak struk, teman-teman. Ini dia program mencetak struk ya. Ya, bisa kalian lihat. Nah, program mencetak struk pembayaran yang berisi total pesanan, kemudian pajak 10%,
Lalu ada biaya pelayanan juga dan ada diskon serta total bayarnya, teman-teman, gitu. Pada program ini saya sudah mengimplementasikan tipe data seperti string dan integer, kemudian variabel dan identifier, dan juga kelas, objek, dan metode, lalu array, serta struktur keputusan seperti if dan if else. Itu ya teman-teman ya, if yang kayak gini teman-teman. Oke, oke di situ saya sudah menjelaskan ya teman-teman, mulai dari menu Java dan juga main Java. Kemudian langsung saja kita praktikkan ya, apakah codingan yang kita buat ini sudah berhasil atau belum ya menggunakan program bahasa Java. Lalu kita langsung aja di sini run, dan kemudian sama seperti tadi ya teman-teman. Jadi pelanggan tuh memasukkan pesanannya di kategori terserah mau makanan atau minuman. Misalnya di kategori pesanan pertama itu saya sebagai pelanggan saya akan memesan nasi goreng. Nasi goreng. Oke. Nama pesanannya nasi goreng ya, teman-teman. Kemudian jumlah nasi gorengnya itu saya akan beli 2. Oke. Kemudian pesanan yang kedua, saya akan membeli yang namanya sate ayam. Nggak usah, ayam bakar aja teman-teman. Saya lagi kepengen ayam bakar, asik. Terus kemudian jumlah pesanannya itu ada, saya beli ayam bakarnya 1 deh. Oke. Kemudian pesan ketiga saya akan menggunakan kategori minuman teman-teman. Oke, saya akan memasukkan kategori minuman di jus alpukat. Jus alpukat. Sorry, jus alpukat. Dan jumlah pesanannya saya memesan 1 aja, 2D2. Kemudian pesanan terakhir saya akan memesan yang namanya es teh teman-teman. Ya, es teh. Oke, es teh ya teman-teman. Ketik es teh. Dan jumlahnya saya akan memesan 3. Ini dimisalkan saja teman-teman. Kemudian enter. Nah, di sini program sudah otomatis mendeteksi sesuai codingan yang udah dibuat tadi teman-teman ya. Sesuai sesuai yang udah dijalankan ya. Nah, di sini saya dapat promo buy one get one untuk salah satu minuman teman-teman. Kenapa bisa dapat teman-teman? Karena total belanjanya ini ya, total pesanan sudah 140.000 ya. Dimana tadi program itu meminta ketika pesanan melebihi 50.000 ya, atau di 50.000 pas, itu akan mendapatkan 1 gratis minuman ya. Nah, pajaknya 10% ya, itu 14.000 teman-teman. Lalu biaya pelayanan 20.000, diskonnya ya, kita dapat diskon 10% ya. Jadi ngurang 14.000 teman-teman. Ya, karena belanjaannya sudah melebihi dari 100.000. Nah, jadi total yang kita bayar itu segini teman-teman. 160.000 sudah termasuk pajak 10%, biaya pelayanan dan potongan diskon. Oke, jadi seperti itu teman-teman. Jadi untuk prakteknya cukup sampai sini aja. Terima kasih sebelumnya. Sekian penjelasan dari saya. Saya akhiri. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.